sejahtera. Yang pertama, 65,4 juta ekonomi rakyat UMKM di Indonesia hari ini tengah anjlok omsetnya karena daya beli rakyat walaupun pasca Covid masih belum beranjak naik, dan beban hidup masyarakat semakin hari semakin meningkat, harga bahan pokok naik semua. Yang kedua, ekonomi rakyat kontribusi ke PDB 61% atau 958 triliun dan menyiapkan lapangan kerja 117 juta atau 97%. Kami dari Komite Ekonomi Rakyat Indonesia yang bertekad Indonesia sukses menjemput puncak bonus demografi 2030 tidak boleh gagal. Waktu 5 tahun sangat pendek, dan itu mensyaratkan UMKM unggul dan handal minimal 100 juta yang hari ini 65,4 juta dengan rasio wirausaha mapan 10 sampai 12% yang hari ini baru 3,41%. Seperti kata Mas Roy tadi, PDB kita minimal harus naik 3 kali lipat dari 15.000 triliun menjadi 45.000 triliun. Artinya apa? 5 tahun ke depan ini bisa menjadi waktu emas atau waktu kritis bagi Indonesia. Ini saya pertegas, kalau gagal menjemput puncak demografi akan terjadi pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan membludak di mana-mana. Risikonya NTNI. Oleh karena itu, sejak Desember 2022, kami tegas minta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak melarang jual rokok eceran, apalagi memberikan zonasi 200 meter tempat pendidikan dan bermain anak. Saudara-saudara, Indonesia ini ada 78.000 desa, ada 8.000 kelurahan. Setiap desa, setiap kelurahan ada tempat pendidikan, ada tempat untuk bermain anak. Kita bisa bayangkan kalau zonasi 200 meter itu diberlakukan oleh negara, minimal satu desa 10-15 warung kelontong terdampak tidak boleh jual rokok eceran. Tadi teman-teman dari APSI sama APASI sudah bilang, dari Mas Roy, dari Indo, yang di retail modern, baik itu pasar tradisional maupun supermarket. Artinya apa? Komite Ekonomi Rakyat Indonesia menilai PP 28 2024 Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan, 1, tidak adil, 2, diskriminatif, 3, mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia, dan yang keempat, melanggar dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya mulai hari ini 2024 sampai 2029 Indonesia memperluas lapangan kerja, memperbanyak kesempatan usaha, bukan sebaliknya seperti yang ada di PP 28 2024, mempersempit lapangan kerja, mempersempit lapangan usaha. Oleh karena itu, karena dampaknya sangat serius terhadap ekonomi rakyat dan menjadi ancaman Indonesia gagal menjemput puncak demografi dan risiko terjadi malapetaka demografi, kami Komite Ekonomi Rakyat Indonesia yang pertama menolak PP 28 2024 Undang-Undang RI 17 2023 tentang kesehatan. Yang kedua, mendesak kepada Presiden Joko Widodo dan atau Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk mencabut atau menarik PP 28 2024.
karena dampaknya sangat masif, sangat luas, dan akan memberikan risiko yang sangat besar bagi Indonesia 5 tahun ke depan. Yang ketiga, kita akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk pembatalan PP 28 2024 seiring dengan kami menyampaikan tuntutan kepada Presiden untuk menarik atau mencabut. Kemudian yang ketiga, kami dari Komite Ekonomi Rakyat Indonesia yang hari ini ada 125 organisasi yang bergabung di dalamnya akan melakukan langkah-langkah aksi. Tadi ditanya demo Pak Dokter, langkah-langkah aksi dalam kerangka untuk melakukan perlindungan, membentengi dan mendampingi puluhan juta pelaku ekonomi rakyat termasuk petani dan buruh tembakau, emak-emak buruh rokok rintingan, supaya mereka tetap bisa mengalir rezeki untuk makan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak. Dan yang keempat, yang terakhir, mohon maaf, saya tidak mau PP ini diberlakukan kemudian muncul modus baru. Ada oknum pemerintah atau oknum di luar pemerintah menjadikan PP 28 2024 sebagai modus pungutan liar untuk puluhan juta rakyat atau ekonomi rakyat di Indonesia. Saya tidak ingin ini menjadi beban yang memberatkan ekonomi rakyat yang juga bisa mengganggu stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami juga sampaikan, kami akan melakukan konsolidasi dari 125 organisasi anggota Komite Ekonomi Rakyat, segera melakukan langkah-langkah hukum dan langkah-langkah politik, tentunya dalam kerangka untuk bersama-sama ingin ekonomi rakyat UMKM kita tidak terdampak PP 28 2024. Begitu Mas. Pak Ali, tadi kan Pak Ali bilang ada rencana judicial review ke Mahkamah Agung. Ya. Sementara judicial review kan waktunya nggak sebentar, bisa sampai 2 tahunan tuh. Sementara kalau ini dilakukan kan situasinya udah makin memburuk buat teman-teman pedagang, kelontong dan UMKM. Apa langkah yang paling dekat yang dilakukan oleh teman-teman Kris? Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, 4 langkah itu kami lakukan secara beriringan. Ada langkah hukum, judicial review, ada langkah politik. Kita minta kepada Presiden, baik Jokowi maupun Presiden terpilih, menarik atau mencabut PP ini. Dan setelah itu kita duduk bareng. Pak Roy, di Republik ini, akhir-akhir ini, rakyat atau organisasi tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Tahu-tahu bensin naik, tahu-tahu harga naik, kita nggak pernah tahu nih. Apalagi PP ini. Sejak Desember 2020 saya sudah menolak ini. Ya. Oleh karena itu, langkah yang kita lakukan secara beriringan. Kita buat tuntutan kepada Presiden, judicial review kita lakukan, termasuk aksi-aksi yang nanti akan kita tetapkan pada pertemuan dengan kawan-kawan organisasi yang ada di naungan Komite Ekonomi Rakyat. Yang pasti kami tidak akan anarkis, itu harus digarisbawahi. Karena kami ingin antara organisasi, pelaku ekonomi rakyat, pemerintah termasuk TNI Polri membangun sinergi dalam rangka untuk memajukan ekonomi rakyat supaya bisa maju, unggul, dan handal menghadapi puncak bonus demografi. Baik, terima kasih Pak Ali Maksud. Berikutnya saya ke